Oke, setelah plastiknya kita buka, mesinnya kita taruh berdiri di atas ini, dan bagian bawahnya bisa kita adjust ketinggiannya. Setelah itu kita akan mulai rakit untuk mesinnya. Nah, untuk kunci-kunci yang kita butuhkan itu kita perlu ada 4 kunci, yaitu ada obeng, kunci L, dan kunci pas ada 2 ukuran, yaitu 8 mili dan 10 mili. Oke, untuk step pertama kita akan pasang baut pengikat ke mesinnya, yaitu kita butuh kunci 10. Oke, selanjutnya kita akan pasang hopper, yaitu kita butuh kunci L. Kita taruh di sini. Oke, dan kita kunci dengan kencang. Oke, pas, nggak bisa gerak. Ini udah oke. Selanjutnya kita akan pasang termometer digital untuk menggantikan termometer analognya. Oke, untuk pemasangan unit termometernya kita perlu ada holder. Holder ini bisa punya 2 opsi pemasangan, yaitu pertama pemasangan bisa di sini, yang kedua pemasangan bisa di sini. Ya, jadi tergantung selera. Dan sekarang kita akan coba pasangnya di lurus seperti sini. Oke, selanjutnya setelah terpasang ini bisa kita bengkokin lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya satu ada yang seperti ini. Oke, untuk yang bagian atas ini kita pasang di T1. Yang minus lebih lebar kita pasang di sini. Oke, untuk yang bawah kita pasang di T2, yang minus ini. Oke, setelah itu ini bisa kita kumpulkan dan kita bikin lebih rapi. Oke. Oke, masukkan di sini. Kita taruh dulu, pasang yang tadi itu. Oke, ini bisa kita panjangin pelan-pelan dari sini, dan kita pasang ini dulu. Kita masukin. Oke, kita pasang ringnya dulu ke sini, dan baru kita kencangin. Oke, untuk selanjutnya bagian ini ya kita harus potong sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita roasting, usahakan jangan ditaruh seperti ini. Itu kurang bagus untuk sirkulasi. Jadi sebisa mungkin dia menghadap ke atas dan jangan terlalu jauh. Ya, kita sarankan sekitar 3 meter dari sini, 3 meter ke atas, langsung dibuang keluar. Apabila lebih dari 3 meter, kita sarankan untuk menambah blower
di bagian tengah ataupun di bagian ujungnya. Oke, untuk selanjutnya kita perlu punya selang gas seperti ini, yaitu dengan membeli yang regulator tekanan tinggi yang tandanya bagian atas ini bisa kita atur besar kecilnya. Oke, dan kita harus pasang di sini. Kita hanya butuh obeng untuk pemasangan. Oke, pemasangan udah lengkap dan selanjutnya kita akan tunjukkan cara operasionalkan mesinnya. Oke, pertama-tama kita harus pastikan listriknya ada. Oke, kita colokin, baik itu cooling bin, satu lagi yang untuk mesin. Ya, tahap selanjutnya adalah kita mulai dari awal, yaitu pertama nyalakan mesin. On-nya di sini. Oke, pastikan dinamo berputar dan airflow-nya nyala. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah kita akan pasang regulatornya. Ya, oke, kita harus setting dulu untuk kepala regulatornya. Kita tutup sampai ke arah kanan sampai mentok, dan pastikan juga untuk on off ini juga ditutup sampai 0, ya, sampai 0, dan kemudian baru kita pasang di kepala regulatornya di gas. Oke, kita pasang dan kunci. Nah, setelah dikunci pastikan tidak ada suara gas bocor, tidak ada bau gas. Setelah itu baru kita setting ini, yaitu kita akan setting 360 derajat ditambah 90. Caranya kita lihat, misalnya ada tulisan yang mengarah ke kita seperti ini, kita putar berlawanan arah jarum jam ataupun ke kiri. Satu putaran penuh, kembali lagi, dan kita tambah 90 derajat seperti ini. Sudah, settingan ini udah. Setelah itu baru kita coba nyalakan sedikit apakah ada suara gas. Kita pastikan dulu mesin sudah nyala, airflow sudah nyala, dan gas sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita untuk menyalakan gas itu, kita mulai jangan dari bagian gas, tapi mulai dari pemantik, dan gas itu pelan-pelan kita buka. Caranya seperti ini. Oke, kita nyalakan ini. Oke, di mesin ini ada variabel-variabel atau fitur apa saja yang ada di mesin. Kita lihat pertama di sini ada on off untuk mesin, ya. Ini ada pemantik. Ini airflow, yaitu untuk mengontrol airflow kita tinggal membuka tutup ini, ya. Untuk airflow kecil, yaitu kita lihat bagian ini paling bawah, ini yang kecil, kita turunkan lagi, ini ke bawah lagi, ini airflow yang lebih besar, kecil, besar. Selanjutnya ada checker di sini, ya, untuk membuka pintu mesin ini. Kita di sini ada bagian sini ada kuncinya, lalu kita buka, tutup, dikunci. Untuk membuka bagian hopper juga sama, ada kuncinya. Jadi habis itu untuk menutup seperti ini. Dan di bagian sini ada penampungan sap atau kotoran. Biasanya setiap kali roasting, bisa pada saat pertengahan roasting, ketika kotorannya udah kumpul banyak, kadang bisa terbakar. Jadi kita harus hati-hati, sesegera mungkin kotorannya kita buang. Dan di sini juga ada on off untuk coolingnya. Oke, mesin ini kita juga lengkapi dengan engkor. Apabila tiba-tiba dalam proses roasting mati lampu seperti ini, kita masih bisa pakai ini untuk membantu
merosting. Namun ketika pakai encore, ingat ini harus dibuka biar udaranya bisa keluar. Oke, untuk Anda yang membeli mesin dengan paket yang full dengan manometer, sekarang kita akan coba buka manometer dan cara pemasangan. Oke, kita akan buka dan dalamnya ada selang. Ini ada manometer dan juga ada lem tengah ini untuk dikunci ke samping ini. Dan kita coba pemasangannya. Pertama kita pasang dulu ini, ya, pasang dulu di sini. Setelah itu kita akan lepas kedua baut ini untuk dipasang di sini. Oke, ini kita lepas dulu bautnya dua. Setelah dua baut yang di samping dilepas, kita lepas baut yang di sini. Oke. Baru kita cocokkan di sini dulu, pasang. Oke, selanjutnya kita buka dulu regulator yang lama, selang regulator yang lama, dan kita pasang selangnya dari sini ke sini. Kunci. Sedangkan untuk yang sambung langsung ke gas, kita pasang di bagian bawah sini. Pasang. Kita akan buka ini. Nah, sekarang yang akan menjadi patokan itu adalah bagian sini. Namun pertama kita harus pilih sini dibuka full. Buka dulu. Selanjutnya ini udah kita nggak pakai lagi dan kita patokannya semua di sini. Oke, untuk pemasangannya juga caranya juga sama seperti tanpa memakai manometer. Pertama kita pastikan ini kepala regulator kita off-kan dulu, putar paling kanan sampai mentok. Setelah itu kita kunci dan pastikan tidak ada aroma gas ataupun tidak ada suara. Setelah itu kita akan putar. Nah, seberapa jauh, yaitu kita akan putar sampai yang manometer sebelah kiri ini menunjukkan angka 2 PSI. Kita akan coba pelan-pelan, kita putar pelan-pelan, perlahan-lahan sampai udah menunjukkan angka 2 PSI. Setelah itu stop. Dan untuk menyalakan apinya kita rilis di sebelah sini. Coba pelan-pelan, untuk sebelah sini harus lebih pelan lagi sambil kita lihat. Ketika gasnya kalau udah mulai lepas, dia akan naik seperti ini. Oke. Nah, cara untuk menyalakannya seperti ini. Tadi kita nyalakan dulu mesinnya, on dulu. Setelah itu sambil kita naikkan ini, kita pencet pemantiknya pelan-pelan. Ini biasanya di angka 3 sampai 4 kPa api sudah muncul. Nah, untuk setting berapa besar api kita bisa lihat ya. Kalau misalnya tiba-tiba mati lagi, kita nyalakan lagi. Ini airflow bisa kita besarkan. Settingan sekarang kalau untuk api full itu kita anggap dilihat di sebelah di sini angka 15 kPa. Api itu udah sangat besar. Ya, kalau medium itu di antara 8 sampai 10. Kalau low itu di bawah 5.
Ini api kecil ya, jadi untuk settingan api. Kalau untuk mematikan, off, apinya akan mati. Oke, setelah selesai kita roasting, untuk mesin jangan kita langsung matikan pada saat kondisi panas. Jadi kita bisa mematikan mesinnya itu ketika suhu sudah di bawah 50 derajat Celcius. Nah, kalau untuk gas sendiri ataupun api, ketika api kita matikan, untuk lebih safety-nya kita bisa lepas regulator gas. Dilepas sehingga untuk memastikan tidak ada kebocoran gas. Untuk dari saya sekian dulu untuk pengoperasional mesin roasting ini. Semoga bermanfaat. Salam cooking.